Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semester 5, STKIP 11 April Sumedang yang beranggotakan Dina Putri Nabila dan Sela Paramita Rembulan Firmansyah. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah program aplikasi komputer matematika dengan dosen pembimbingnya yaitu Bapak Ucu Koswara SPD MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan program aplikasi SciMath dalam pembelajaran matematika dengan topik pembelajarannya yaitu persamaan kuadrat dan integral. Pada penasaran? Yuk langsung saja simak videonya. Langsung saja kita mengenal SciMath, Math Problem Solver. Aplikasi SciMath adalah aplikasi yang mampu menyelesaikan soal matematika secara otomatis. Aplikasi SciMath dibuat oleh SciMath LLC pada tanggal 21 Juni tahun 2016, pertama kali muncul di Google Play Store atau App Store. Aplikasi SciMath menggunakan mesin matematika yang dapat memecahkan persoalan matematika dengan mudah. Caranya dengan cukup memasukkan soal dan biarkan SciMath menyelesaikan selangkah demi selangkah. Kita bisa menggunakan kamera untuk menjawab soal tanpa mengetik. Beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan oleh SciMath. Yang pertama ada aljabar. Aplikasi ini mendukung penyelesaian persamaan, anjak piutang, logaritma, eksponen, bilangan kompleks, persamaan kuadrat, trigonometri, dekomposisi fraksi parsial, pembagian polinom, dan lain-lain. Yang kedua, ada kalkulus. Aplikasi ini mendukung penyelesaian peraturan produk, aturan kuotien, aturan rantai, substitusi U, integral bagian, integral dengan fraksi parsial, substitusi trigonometri, substitusi rasionalisasi, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada grafik. Aplikasi ini mendukung pembuatan grafik, penyadapan, asimtot, domain, rentang, dan banyak lagi. Cara mendownload aplikasi SciMath. Kalian pertama-tama buka Play Store atau App Store, lalu kalian search aplikasinya SciMath, CYMATH, lalu install, lalu setelah terinstall kalian bisa buka. Atau kalian bisa mengakses di www.scimath.com. Langsung saja masuk ke materinya. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan persamaan polinomial atau suku banyak yang memiliki orde atau pangkat 2. Persamaan kuadrat sering juga disebut dengan persamaan parabola, karena jika bentuk persamaan kuadrat digambarkan ke dalam koordinat x, y akan membentuk grafik parabolik. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu 0 sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jenis-jenis persamaan kuadrat. Secara umum, persamaan kuadrat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, ada persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa adalah persamaan kuadrat yang nilai a-nya sama dengan 1. Berikut ini contohnya. X kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Yang kedua, persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni adalah persamaan kuadrat yang nilai b-nya sama dengan 0. Berikut ini contohnya. X kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Yang ketiga, ada persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang nilai c-nya sama dengan 0. Berikut ini contohnya. X kuadrat tambah 3x sama dengan 0. Yang keempat, persamaan kuadrat rasional. Persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Berikut ini contohnya. 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Cara menentukan akar kuadrat. Yang pertama di sini ada faktorisasi. Faktorisasi adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Jika kamu melakukan faktorisasi persamaan kuadrat, artinya kamu membuat perkalian dua buah persamaan linear. Yang kedua,
melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 bisa kamu jabarkan menjadi seperti berikut. X tambah p dikuadratkan sama dengan q. Yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Adapun persamaan rumus ABC adalah sebagai berikut. X12 sama dengan negatif b plus min akar b kuadrat dikurangi 4ac per 2a. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, berapakah akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 9x ditambah 18 sama dengan 0? Penyelesaiannya, x kuadrat ditambah 9x ditambah 18 sama dengan 0. Lalu kita bisa faktorisasi menggunakan cara faktorisasi ya. X tambah 6 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Di sini didapat X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan negatif 3. Jadi, akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 9X ditambah 18 sama dengan 0 adalah negatif 6 atau negatif 3. Yang nomor 2, tentukan akar persamaan X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0 menggunakan rumus ABC. Penyelesaiannya kita ambil A, B sama C. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan negatif 12. Lalu kita masukkan ke dalam rumus ABC. X12 sama dengan negatif B plus min akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. X sama dengan negatif 4 plus min akar 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 12 per 2 dikali 1. X sama dengan negatif 4 plus min akar 16 ditambah 48 per 2. X sama dengan negatif 4 plus min 8 per 2. X yang pertama kita dapat negatif 4 ditambah 8 per 2 sama dengan 2 atau X2 negatif 4 dikurangi 8 per 2 sama dengan negatif 6. Kita akan buktikan menggunakan aplikasi SIMET apakah hasilnya sama atau tidak. Langsung saja kita menuju SIMET kita lihat soalnya di sini. X kuadrat ditambah 9X ditambah 18 sama dengan 0. Klik ini, lalu kalian bisa lihat jawabannya di bawah. Negatif 3 sama negatif 6. Benar ya, nomor 1. Lalu nomor 2, X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Hasilnya 2 dan negatif 6. Berarti permasalahan persamaan kuadrat bisa diselesaikan oleh aplikasi ini. Selanjutnya yaitu materi tentang integral. Yang pertama ada integral tak tentu. Integral tak tentu atau disebut juga dengan anti turunan atau anti diferensial adalah bentuk operasi pengintegralan yang menghasilkan suatu fungsi baru. Nah,
Perhatikan persamaan berikut. Jika fx dan turunannya df per dx sama dengan f aksen x, maka integral dari f aksen x terdapat x dinyatakan integral f aksen x dx sama dengan fx ditambah c. Dengan c suatu konstanta, rumus integral tak tentu sebagai berikut, di mana fx sama dengan a, sehingga integral a sama dengan ax ditambah c, dan fx sama dengan x pangkat n, sehingga integral x pangkat n sama dengan x pangkat n ditambah 1 dibagi n ditambah 1 ditambah c dengan n tidak sama dengan 1, atau bisa ditulis juga dengan integral ax pangkat n dx sama dengan a per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Untuk lebih jelasnya di sini ada contoh mengenai integral tak tentu. Nah, di sini ada beberapa contoh. Kita ambil contoh yang kedua, yaitu integral x pangkat 3 dx. Hasilnya akan menjadi x pangkat 4 dibagi 4 ditambah c. Nah, kita buktikan dengan menggunakan aplikasi SIMET, apakah nilainya sama atau tidak. Nah, di sini tadi contoh soal yang kedua bahwa integral x pangkat 3 dx kita tulis, kita ketik kolom yang tadi, langsung kita klik integrate, lalu kita masukkan x pangkat 3, lalu kita enter. Dan ini hasilnya ya, bahwa hasilnya sama. Tadi hasilnya itu x pangkat 4 dibagi 4 ditambah c. Ada kan? Nah, di aplikasi SciMath juga, keunggulannya itu dapat menampilkan langkah demi langkah dalam pengerjaan soalnya. Nah, selanjutnya silahkan kalian pelajari sendiri dan kalian perlihatkan apakah dengan cara manual hasilnya akan sama dengan cara yang diperoleh dari aplikasi SIMET. Selanjutnya yaitu tentang integral trigonometri. Integral fungsi tidak tentu tidak hanya berbentuk konstanta, linear, ataupun polinomial. Dalam penyelesaian integral ini tak jarang juga melibatkan elemen trigonometri. Pada fungsi trigonometri juga berlaku definisi integral yang disusun pada tabel berikut. Nah, di sini ada sebuah tabel ya, bahwa terdapat fungsi fx sama dengan y, turunannya, dan integral. Nah, untuk fungsi yang pertama yaitu y sama dengan sin x, turunannya cos x, dan integralnya cos x dx sama dengan sin x ditambah c. Begitupun fungsi-fungsi yang lainnya bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya di sini ada contoh untuk lebih jelas mengenai integral trigonometri. Di sini ada beberapa contoh mengenai integral trigonometri. Yang pertama ada integral 2 cos x dx, hasilnya akan menjadi 2 sin x ditambah c. Nah, kita lihat apakah hasilnya sama dengan menggunakan aplikasi SIMET atau tidak. Contoh soal yang pertama, kita tinggal klik titik 3 ini, lalu kita pilih integrate, lalu kita masukkan fungsinya yaitu 2 cos x. Kita enter. Dan hasilnya bisa dilihat yaitu 2 sin x ditambah c. Nah, di sini juga ada step by step-nya untuk mengerjakan soal tersebut. Contoh soal yang lainnya silahkan kalian coba-coba sendiri dan kalian perlihatkan apakah hasil dari cara manual ini dengan hasil cara dengan menggunakan aplikasi SIMET, apakah hasilnya sama atau tidak. Oke, selanjutnya yaitu integral tentu. Nah,
Dalam integral tentu ini, pengoperasiannya sama dengan integral tak tentu, hanya saja nilai A dan B disubstitusikan dalam fungsi hasil integral sebagai berikut. Jika kita mempunyai integral dengan batas atasnya itu B dan batas bawahnya A dengan fungsi fx dx, maka hasilnya akan menjadi fungsi B dikurangi fungsi A. Rumus umumnya sama ya dengan integral tak tentu, yaitu integral AX pangkat N dx sama dengan A dibagi N ditambah 1 dikali X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Untuk contoh soal yang pertama, di sini ada soal bahwa integral dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 3, di mana fungsinya 4x pangkat 3 dx, hasilnya menjadi 80. Nah, untuk uraiannya atau cara atau proses dari pengerjaannya bisa dilihat sendiri. Nah, kita buktikan apakah hasilnya sama dengan menggunakan aplikasi SIMET atau tidak. Yang pertama, kita klik lagi titik 3 ini, lalu kita pilih integrate, lalu kita masukkan fungsinya yaitu 4x pangkat 3, karena batas bawahnya 1 dan batas atasnya 3, kita tuliskan for x itu from 1 to 3. Lanjut, lalu enter, dan hasilnya akan muncul. Nah, ini adalah proses pengerjaannya, dan hasilnya yaitu 80. Sama ya dengan cara kita mencari dengan cara manual, hasilnya sama yaitu 80. Sangat mudah bukan? Dengan menggunakan aplikasi SIMET, kita juga tidak hanya mengetahui hasil dari pengerjaannya, tetapi kita juga mengetahui step by step pengerjaan dari soal tersebut. Nah, untuk contoh soal nomor 2, di mana kita mempunyai integral dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2, dan fungsinya itu 1 dibagi x pangkat 3 dx, maka kita kerjakan dengan cara manual, kita dapatkan hasilnya 3/8. Nah, silahkan kalian buktikan dengan menggunakan aplikasi SIMET, apakah nanti hasilnya sama atau tidak. Oke, selanjutnya di sini ada latihan soal mengenai materi-materi yang telah dibahas tadi. Silahkan kalian kerjakan dengan menggunakan aplikasi SIMET. Mudah-mudahan dengan adanya latihan soal ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kalian mengenai materi-materi yang telah dibahas tadi. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menempang lagi. Kalau ada umur panjang, boleh kita coba lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.